Salah satu karakter dalam video ini lagi cari kos-kosan karena baru pindah kerja. Ini benar-benar menggambarkan dinamika kehidupan urban yang sering kita lihat di sekitar kita. Selain seru-seruan dengan makanan, mereka juga ngobrol tentang rutinitas sehari-hari, kayak mencuci dan masak. Ini nunjukin betapa pentingnya kebersamaan di komunitas mereka. Ada juga humor dalam obrolan mereka. Terutama pas mereka saling menggoda soal penampilan dan kebiasaan. Ini bikin interaksi mereka makin hangat dan kocak. Ritas, nih, ngungkapin niatnya buat dapetin sesuatu dari Wak Jon. Dia kepo banget sama urusan orang lain dan pengen tahu lebih banyak. Wak Jon tampil keren sebagai dukun pas nyambut Ritas. Dia bilang dia udah tahu alasan Ritas datang tanpa perlu dijelasin. Keren, kan? Setelah nyoba ramuan, Ritas langsung merasa badan pegal dan pening. Ini nunjukin kalau ramuan itu mungkin nggak bekerja sebaik yang diharapkan. Ngomong-ngomong soal makanan, itu jadi topik utama mereka. Mereka bahas cara makan dan rasanya kenyang. Ini jelas nunjukin kebiasaan makan di lingkungan mereka. Kedekatan antara karakter terlihat dari cara mereka saling bantu, kayak minta tolong ambil sendok. Ini mencerminkan hubungan akrab mereka, loh. Dan lagi, ada humor yang muncul saat mereka bahas Kak Tati yang kelihatan ngantuk. Ini benar-benar nambah keceriaan dalam obrolan sehari-hari mereka. Dialog antara mereka makin seru dengan suasana komika, banyak pertanyaan dan jawaban yang bikin ketawa. Humor jadi magnet utama dalam obrolan mereka. Beberapa karakter tampil santai dan akrab, menambah suasana teman-teman yang kompak dan dinamis dalam grup ini. Ada juga referensi tentang dukun yang bawa unsur mistis dan budaya lokal ke dalam percakapan, menunjukkan betapa beragamnya budaya mereka. Keberadaan pasukan 1000 di Bukit Lawang bikin suasana tambah tegang, menunjukkan rasa percaya diri yang berlebihan antara karakter. Konsep jiwa kosong yang dibahas juga menunjukkan pentingnya spiritualitas dalam mengatasi masalah. Unsur mistis makin terasa saat mereka cari jalan keluar dari situasi sulit. Kekhawatiran tentang kehilangan jiwa bikin konflik ini semakin emosional dan menunjukkan dampak psikologis yang dialami oleh karakter. Wow, drama banget. Salah satu teman kita mengekspresikan kerinduannya akan rumah dan pengalaman baru di daerah ini. Ini bikin suasana jadi hangat dan akrab di antara mereka. Ada momen lucu saat salah satu dari mereka curhat tentang sakit perutnya yang berujung pada situasi yang konyol. Ini menambah bumbu komedi dalam obrolan mereka. Ngomong-ngomong soal makanan, mereka membahas kacang dan pisang goreng dengan cara yang konyol dan penuh tawa. Ini bikin kita melihat kebiasaan makan unik di lingkungan mereka. Di sisi lain, kehilangan kipas bikin suasana emosional, terutama saat Rita mulai menangis. Ini jadi pengingat betapa pentingnya benda-benda kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, karakter utama yang terlibat dalam pencarian kipas menciptakan dinamika sosial yang menarik. Mereka saling bantu meski dalam situasi yang konyol. Dialog antara karakter menambah bumbu humor dalam situasi tersebut. Interaksi mereka menciptakan momen yang menghibur untuk penonton. Cuaca yang aneh, kayak mendung dan panas, sering disebabkan oleh polusi udara. Asap dari kebakaran hutan bikin kondisi cuaca jadi gak biasa. Banyak orang gak sadar bahwa tindakan mereka, seperti membakar hutan, punya dampak buruk buat orang lain. Ini jadi masalah kesehatan serius di masyarakat. Ngobrolin tentang perbaikan alat pendingin seperti kipas angin dan AC, itu nunjukin gimana warga beradaptasi dengan cuaca yang gak nyaman. Ini jadi perhatian penting di tengah masalah lingkungan. Kekacauan yang terjadi saat mereka lari bikin momen komedi semakin seru. Dialog yang luka menambah kesan mengabar dalam situasi itu. Kehilangan kipas jadi sorotan utama, dengan teman-teman berusaha cari tahu siapa yang ngambil. Situasi ini menambah ketegangan di antara mereka. Terlepas dari kebingungan, ada momen keakraban di antara teman-teman. Mereka saling menggoda dan berinteraksi dengan cara yang lucu, makin menguatkan persahabatan. Ada dialog yang bikin salah satu karakter bingung saat jawab pertanyaan. Ini nambah suasana komedi dalam percakapan yang terjadi. Karakter-karakter di video ini saling bercanda dan tertawa, menciptakan momen seru yang bikin kita merasa terhubung.
Mereka juga bahas generasi yang lebih tua dan sikapnya, menunjukkan pandangan lucu tentang kebiasaan nenek-nenek zaman dulu. Isma minta uang buat beli lotre, tapi ditolak karena dianggap judi yang gak baik. Ini nunjukin kekhawatiran orang tua soal kebiasaan buruk anak. Obrolan lanjut ke masakan, khususnya asam padeh. Ini menggambarkan interaksi keluarga dan pelajaran memasak yang diberikan orang tua. Mereka juga bahas bumbu masakan dan cara masak, nunjukin pentingnya tradisi kuliner dalam keluarga dan kekeluargaan saat memasak. Cara masak ikan padeh harus hati-hati sama takaran garam biar rasanya pas. Memasak ikan patin juga perlu perhatian supaya nggak hancur. Diperlukan teknik khusus buat dapet ikan padeh yang nggak berair. Masak dengan cara kering bikin rasa ikan lebih enak. Meski kelihatannya gampang, banyak orang yang malas buat masak. Ikan asam padeh bisa jadi pilihan yang cepat dan praktis. Karakter utama terlihat frustrasi karena situasi keuangannya yang sulit, dengan ungkapan, gak ada uang. Ini nambah ketegangan dalam cerita. Ada elemen humor dalam interaksi mereka, meski ada konflik. Ini nunjukin bagaimana karakter berusaha atasi situasi sulit dengan cara yang menghibur. Dialog antara karakter gambarin ketidakpuasan dan ketidakadilan sosial, di mana beberapa karakter merasa lebih berhak atas sesuatu dibanding yang lain. Salah satu karakter baru saja pindah ke area yang fresh dan lagi nyari tempat tinggal yang pas. Ini benar-benar nunjukin tantangan yang harus dihadapi saat beradaptasi di lingkungan baru. Di sisi lain, mereka juga ngobrol tentang interaksi sosial. Salah satu karakter berusaha banget untuk menjalin hubungan dengan orang-orang sekitar. Hubungan sosial itu emang penting banget dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah semua itu, ada elemen humor yang bikin segalanya jadi lebih seru. Karakter-karakter ini saling bercanda dan mengolok-olok. Humor gini bikin suasana jadi ringan dan menghibur banget. Selanjutnya, ada diskusi tentang uang sewa dan masalah keuangan yang dihadapi salah satu teman. Mereka saling memberi ide dan berusaha membantu satu sama lain. Komunitas itu penting. Makanan juga jadi topik hangat, mulai dari berbagai jenis masakan sampai cara mereka nikmatin makanan. Ini benar-benar nunjukin budaya dan kebiasaan makan mereka yang unik. Interaksi mereka dipenuhi dengan canda dan tawa, bikin suasana semakin akrab dan seru. Jadi, ikatan di antara teman-teman ini makin kuat. Lelucon-lelucon yang ada dalam interaksi ini menunjukkan cara mereka berkomunikasi sambil bersenang-senang. Humor itu benar-benar memperkuat hubungan sosial mereka. Mereka juga ngobrol tentang pengeluaran harian, seperti biaya sewa dan belanja. Ini menggambarkan realita yang sering banget dihadapi banyak orang di kehidupan sehari-hari. Terakhir, ada momen di mana karakter membahas utang dan tanggung jawab keuangan. Ini menunjukkan gimana mereka menagih keuangan dalam hidup mereka sehari-hari.